Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, bukankah Cheng Jinwoo pergi ke sana untuk hadiah 10.000 yuan? Dan alasan mengapa ada tambahan 10.000 yuan kali ini adalah karena klausul kerahasiaan dalam perjanjian tersebut. Menjelaskan hal ini memakan waktu terlalu lama. Cheng Xiaoyu melirik arlojinya dan berkata kepada Liu Chenhao, kita harus pergi. Oke, kakak. Liu Chenhao menjawab dalam hitungan detik, lalu bertepuk tangan sehingga semua orang menoleh. Itulah akhir dari penjelasannya, tentu saja semua ini tidak wajib. Jadi, apakah ada di antara kalian yang ingin berhenti sekarang? Seperti yang diharapkan, tidak ada tangan yang terangkat. Tepat ketika keduanya hendak memasuki portal. Kakak, tunggu sebentar. Liu Chenhao bergegas ke Fan, dia melupakan satu hal yang sangat penting. Setelah beberapa saat, dia keluar dari mobil dengan senjata lengkap dan berjalan menuju port transmisi dengan susah payah. Apa ini? Ini adalah peralatan yang disempurnakan yang dibuat oleh pengrajin Lita Ili, saudara. Jika hanya ada kita berdua, peralatan ini pasti masih dibutuhkan. Cheng Jinwoo membantu dahinya tanpa daya. Melihat Liu Chenhao yang ditutupi lapisan besi dari ujung kepala sampai ujung kaki, Cheng Jinwoo merasa sedikit terengah-engah. Kakak, ada apa denganmu? Cheng Xiaoyu tidak tahan lagi, dia mengulurkan tangannya dan melemparkan pedang panjang di pinggang Liu Chenhao ke tanah. Liu Chenhao, yang ingin membungkuk untuk mengambilnya, kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan canggung. Bang! Cheng Jinwoo menahan amarahnya dan menggertakkan giginya. Lepaskan ini dengan cepat sementara aku mengatakan hal-hal yang baik. Oke. Tetapi setelah berjuang di tempat untuk beberapa saat, Liu Chenhao tanpa daya memanggil Cheng Xiaoyu. Saudara laki-laki. Apa yang salah? Aku tidak bisa bangun. Melihat tangan terulur Liu Chenhao, Cheng Xiaoyu menghela nafas lega. Kakak, apakah ini baik-baik saja? Baiklah. Dua yang terakhir mundur selangkah. Liu Chenhao memasuki portal dengan puas mengenakan helm. Cheng Jinwoo masuk diam-diam. Melihat keduanya masuk, para pemburu di luar perlahan berkumpul di depan portal. Yang satu khawatir, menurut saya mereka tidak profesional. Itu benar. Orang lain menggema. Pemburu lainnya mengikuti. Bagaimana jika mereka berdua mati di sana? Ngomong-ngomong, kami sudah menerima setoran. Itu yang dikatakan. Tunggu, siapa nama mereka? Ya, ini kuncinya. Seorang pria dengan gips di kakinya dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil informasi tentang keduanya. Liu Chenhao, Cheng Xiaoyu. Saya tidak tahu apakah itu karena pria yang memasang plester akan kehilangan pijakannya, atau karena dia ingin mengetahui hasilnya dengan cepat. Pemburu lain melihat ke layar ponselnya sambil mendukungnya. Apa? Kapten itu pemburu derang? Mendengar ini, semua orang terkejut. Tapi yang lebih mengejutkan belum datang. Orang lain itu sepertinya erang? Maka sangat berbahaya bagi pemburu level E untuk memasuki ruang bawah tanah level C? Apakah mereka level D dan level E masih akan menyerang penjara bawah tanah? Bagaimana itu bisa terjadi? Dan kapten itu hampir tidak memiliki pengalaman memasuki ruang bawah tanah. Tidak, bagaimana dengan anak muda saat ini? Tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Bukan tanpa alasan bahwa asosiasi tersebut mengharuskan tim penyerang yang memasuki portal level C harus memiliki setidaknya 10 orang, dan setidaknya 5 diantaranya harus menjadi pemburu level C. CK. Seorang pemburu dengan rambut putih bercampur menyalakan sebatang rokok. Kesombongan orang muda yang bodoh adalah hal yang paling mengerikan. Lagi pula, dia menghembuskan asap putih seteguk. Para pemburu terdiam. Mereka merasa seolah-olah ikut andil dalam kehancuran kedua pemuda ini. Meskipun sebelumnya mereka sama sekali tidak mengenal satu sama lain, tidak ada yang menginginkan kedua anak muda ini mati di depan mata mereka, tepatnya di portal di depan mereka. Sebenarnya tidak hanya itu. Uangnya juga sangat disayangkan. Meski sudah mendapat uang jaminan, kesepakatan itu juga menyatakan bahwa jika mereka terus mengikuti 18 perburuan berikutnya, mereka akan mendapat lebih banyak uang. Sayangnya, peluang mereka untuk bertahan hidup hampir nol.
Haruskah kita melaporkan ini ke asosiasi? Ya. Bagaimana jika kita juga terlibat? Pada saat ini. Dengungan-dengungan. Cheng Xiaoyu dan Liu Chenhao berlari keluar dari portal. Hahaha. Liu Chenhao terengah-engah. Keduanya berkeringat. Tuhanku. Untung mereka kabur. Untung. Para pemburu menyambut mereka dengan gembira. Keduanya pasti tersesat, lalu berbalik di dekat pintu masuk dan keluar. Karena waktu ini terlalu singkat. Namun, ekspresi para pemburu di luar pintu tiba-tiba berubah. Seseorang berseru. Cuan, portalnya ditutup. Apa? Para pemburu buru-buru melihat ke arah portal. Ya Tuhan. Di sana? Mereka benar-benar memecahkan bos? Karena portal Dungeon akan ditutup hanya setelah bos pamungkas dipecahkan. Ketika para pemburu terdiam karena terkejut, Cheng Jinwu bertanya dengan suara rendah. Di mana portal selanjutnya? Saudaraku, sekitar 1 jam perjalanan dari sini. Ayo pergi. Cheng Jinwu dan Liu Chenhao berjalan menuju Fan tanpa menoleh ke belakang. Pemburu lainnya menyaksikan punggung mereka dengan tercengang. Melihat tidak ada yang mengikuti, Liu Chenhao melihat ke belakang. Semuanya, cepatlah, kita harus pergi ke 2 portal lagi hari ini. Semua pemburu menjatuhkan rahang mereka. Putus asa. Pemburu parubaya bernama Yueng tercengang, dia bahkan tidak menyadari bahwa rokoknya telah jatuh ke tanah. Kedua orang ini telah merebut satu ruang bawah tanah begitu cepat, dan mereka ingin pergi ke ruang bawah tanah lainnya? Tidak hanya Yueng, semua orang yang hadir juga memikirkan pertanyaan yang sama. Siapa mereka? Hari pertama. Ho 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 ho. Sekelompok besar zombie menyerang mereka. Saudaraku, mereka ada di sini. Ini baik. Cheng Jinwu dengan santai melewati sekelompok zombie. Kemanapun dia pergi, kepala zombie jatuh ke tanah. Jumlah zombie berkurang dengan cepat. Segera, hanya ada 1 zombie yang tersisa. Engah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.